Selamat pagi saudara, Anda kembali menyaksikan program Mereka yang Pergi. Program yang menyajikan kisah di sekitar kita tentang mereka yang terpisah dari orang-orang tercinta. Bersama saya, Rizka Andalina. Kisah hidup Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, laksana tragedi. Dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik hati, ibu dan anak itu bernasib tragis. Keduanya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan dalam bagasi mobil di rumahnya di Subang, Jawa Barat. Kepergian keduanya diratapi oleh keluarga yang merasa sangat kehilangan. Berantakan, ngacur. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, ibu dan anak yang dikenal sebagai sosok yang ramah, kini telah tiada. Kepergiannya menyisakan kisah nan pilu yang menyayat perasaan keluarga yang ditinggalkan. Rabu, 18 Agustus 2021, warga kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dibuat gempar oleh penemuan jenazah Tuti dan Amalia di bagasi mobil. Perempuan berusia 55 tahun dan 23 tahun itu tewas dalam kondisi mengenaskan di rumahnya. Keluarga dan kerabat korban menangis histeris, bahkan hingga jatuh pingsan. Jasad Tuti dan Amalia ditemukan setelah suami dan ayah korban Yosep lapor ke polisi. Laporan disampaikan karena saat pulang ke rumah, Yosep melihat kondisi rumah berantakan dan banyak ceceran darah. Ya sudah itu kelihatan, setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah ini mungkin ada pembunuhan. Nah itu saya langsung ini ke belakang, lihat ke kamar mandi, di kamar mandi kan barang di situ udah amburadul berantakan. Di dalam itu juga tuh baknya itu takutnya dimasukin ke bak gitu ya. Takut itu dicari nggak ada. Udah itu langsung lapor ke Kapolsek. Jadi belum ditemukan? Saya belum menemukan. Setelah pulang dari Polsek, nah saya ke sana. Ada anak-anak yang bilang, Pak, itu sudah pindah ke atas. Jadi ini sudah di situ. Kondisi rumah berantakan nggak, Pak? Berantakan, ngacur. Tapi barang kelihatannya nggak ada yang di mobil, motor nggak ada yang di. Coba kuncinya nggak tahu dari itu. Gitu. Hasil otopsi menunjukkan bahwa terdapat luka hantaman benda tumpul yang mematahkan tulang tengkorak kepala hingga menyebabkan keduanya tewas. Diiringi duka keluarga, jasad Titin dan Amalia diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir. Sepanjang prosesi, Yeti, kakak kandung Tuti, berulang kali menangis histeris, bahkan hingga jatuh pingsan. Di pemakaman umum Istuning, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, jenazah ibu dan anak itu pun dimakamkan.
Waktu pun berlalu, namun kesedihan tak juga berlalu. Yeti, kakak kandung Tuti, merasa kehilangan yang teramat dalam atas kepergian adik dan keponakannya. Ini kakak almarhum, nah ini Nung, ini aku, ini Lilis, ini Ida. Yeti mengenang Tuti dan Amalia sebagai sosok yang baik dan soleha. Saya ke sana berdua sama Ida dempetan. Udah banyak orang. Udah banyak orang pikir teh iya aja. Mudah-mudahan selamat Amel dikemanain ke Unung kayak gitu. Udah lama. Langsung saya nggak ini gitu ya. Kenapa gitu? Sampai saya nggak itulah sampai dibopong ke warung di bawah. Gitu. Ya Allah, kenapa Amel? Sampai teriak-teriak sampai serak. Kehilangan mendalam juga dirasakan Yoris, anak sulung Tuti, sekaligus kakak dari Amalia. Meski sejak berumah tangga tidak lagi tinggal serumah dengan ibu dan adiknya, Yoris merasa sangat dekat dengan kedua korban. Bahkan sehari sebelum peristiwa mengenaskan, ibu dan adiknya berkunjung ke rumahnya di Kasomalang, Subang. Pacuhannya sama ibu, jadi paling dekat lah. Sama ibu. Sama kakak sih jarang ya. Karena udah nggak serumah ya? Udah nggak serumah, udah berkeluarga saya. Kalau boleh tahu terakhir ketemu sama ibu dan Saya hari sebelumnya pergi makan-makan di rumah bareng-bareng istri, anak, terus kebetulan si ibu tuh sama Amel pengen itu pengen ke Kasomalang gitu ke rumah. Oh, pengen. Ada tirakat? Ada sih. Jarang-jarang mama pengen ke rumah. Doa dari keluarga dan kerabat yang mencintai Tuti dan Amalia terus mengalir, seiring dengan harapan agar proses hukum atas kasus ini bisa dituntaskan. Syakia Islami, anak perempuan berusia 2 tahun, hilang saat sedang bermain di halaman rumahnya di Kabupaten Kampar, Riau. Sebelum menghilang, ia ditemani oleh ayahnya. Ditinggal beberapa menit oleh sang ayah untuk mengambil telepon seluler, Syakia menghilang tanpa jejak. Kepergian Syakia meninggalkan nestapa bagi keluarga, terutama kedua orang tua. Desa Terantang adalah desa yang tenang di Kecamatan Tambang, Kampar, Provinsi Riau. Namun bagi Rizka Fadela, salah seorang warga di desa ini, ketenangan tak lagi dirasakannya. Kini ia merasa sedih dan gundah sejak anak perempuannya yang berusia 2 tahun menghilang. Syakia Islami, putri dari pasangan Muhammad Ismail dan Rizka Fadela, menghilang sejak awal Agustus lalu. Hingga kini, keberadaan bocah mungil itu masih belum diketahui. Sebelum menghilang, Syakia bermain di pekarangan rumah bersama sang ayah. Ismail kemudian mengambil telepon seluler ke dalam rumah. Namun saat kembali, Syakia sudah tidak ada. Saya balik lagi ke sini, mau lihat handphone, ada kabar itu apa kan dari sana. Aku kerja di RTWS kan. Setelah itu pas aku selesai lihat handphone, aku keluar lagi nggak ada, nggak ketemu. Itu berapa lama tuh kan tinggal sendiri? Kurang 2 menit lah.
Sejak Syakia tak ada, seluruh keluarga pun berduka. Syakia adalah anak sematawayang. Keluarga hanya bisa mengenang Syakia melalui foto yang tersimpan. Sejumlah mainan yang biasa dimainkan oleh Syakia juga masih tersimpan di rumah. Sesekali Rizka Fadela merapikan pakaian anaknya untuk sekedar meredakan rindu yang menyesakkan dada. Bisa berkumpul lagi seperti dulu. Pertama ya. Pertama. Mimpi sih ada, tapi di dalam mimpi itu nggak ada kayak petunjuk itu nggak ada. Cuma mimpi Kia aja gitu. Gimana dia? Ceritanya cuma dia itu berdiri di itu kan di aspal itu ngadep sini. Aku duduk di tepi pintu ini kan, terus dia manggil, "Bu," katanya. Tapi anaknya ini ceria aja gitu dalam mimpi itu. Kasus ini sudah ditangani polisi. Sejumlah saksi telah diperiksa oleh polisi. Namun hingga kini belum diperoleh kepastian tentang penyebab hilangnya Syakia. Berdasarkan penyelidikan yang kita lakukan, dari keterangan saksi-saksi ada 5 orang, termasuk ayah korban, ibu korban, dan 2 orang saksi yang saat itu terakhir kali melihat korban. Sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan apakah ini penculikan atau apa yang terjadi sama anak ini. Sampai saat ini belum ditemukan. Itu belum ada titik terang lah. Dari saksi-saksi yang kita wawancarai sampai saat ini belum ada titik terang terhadap keberadaan korban. Pihak keluarga sendiri telah berupaya mencari Syakia dengan berbagai cara, namun belum juga ada titik terang. Keluarga memiliki kecurigaan terhadap kemungkinan terjadinya penculikan. Firasat aku tuh diculik sama orang. Pertama pas kehilangan tuh, saya memang ada orang yang menculik. Ada kecurigaan. Iya, kecurigaan. Dibawa orang kan. Muhammad Ismail dan Rizka Fadela, pasangan yang telah menikah selama 3 tahun ini, kini masih larut dalam duka. Dengan hati yang porak-poranda, mereka tetap berharap anak sematawayangnya bisa kembali. Seorang perempuan di Kupang, Nusa Tenggara Timur dirudung duka setelah suami yang ia cintai diterkam buaya. Kami hadirkan kisahnya sesaat lagi. Kaki.